Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama monggo kita tansah ngaturaken puji syukur, raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah yang berlimpah ruah dan tidak mungkin kita bisa merekap atau menghitung pinten totalipun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang Anda rasakan itu semuanya datangnya dari Allah taala. Dan juga Allah ingatkan juga, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk merekap menghitung berapa sih total nikmat Allah Subhanahu wa taala, dipun pestakaken Allah mboten badhe saged, sebab saking kadaipun wonten nikmat dunia, wonten nikmat agami, wonten nikmat lahir, wonten nikmat batin, intinipun mboten badhe saged kita rekap. Nomor kali matur nuwun sangat dumateng Bapak Takmir sepuh ingkang sampun paring kesempatan saged silaturahim ngaos sareng-sareng mugi manfaat dados ilmu ingkang manfaat kados donga kita, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Kita nyuwun dumateng Allah supados dipun ajari, dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Manis sampun kagungan ilmu kalawau saged dados estu manfaat, yaitu kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bapak sekalian, yang ketiga, catatan-catatan ingkang perlu kita aturaken, setunggal kita sampun mlebet wulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wulan Dzulhijjah niku setunggal. Allah ngendikaken, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam satu tahun. Kemudian 12 bulan ini semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dinamakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah memberikan itu kemuliaan khusus. Yang 4 bulan itu diterangkan Nabi ingkang 3 urut setunggal metal menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, lajeng Rajab. Itu bulan-bulan haram. Ingkang penting catatanipun bulan-bulan haram kala wau, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Bapak sekalian, zalim niku di semua bulan, di bulan haram utai di luar bulan haram niku haram. Sebab Allah Subhanahu wa taala panci sampun mengharamkan ini kezaliman
ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman itu bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Maka Islam mengajarkan sampai toh kezaliman itu kepada orang kafir ngiboten pareng, kita diajarkan berbuat adil dan berbuat utama. Kezaliman itu wonten tiga. Setunggal dzulmul abdi li rabbi, zalimnya hamba dumateng Allah taala, ingkang wujudipun syirik, kufur, niki kezaliman. Sehingga Allah ngendikaken innaka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir itu mereka zalim, zalim kepada Allah karena mengingkari apa yang jelas-jelas tentang Allah. Orang musyrik juga zalim karena menyembah selain Allah, menyembah Allah juga menyembah selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah, niku sangat zalim. Zalim syirik niki zalim yang tidak akan diampunkan dosanya kalau dia mati belum bertobat. Zalim yang akan merusak semua amal kebaikan. Zalim yang akan memasukkan ke neraka dan kekal di dalam neraka. Niki kalau bentuknya zalimipun syirik. Nyuwun ngapunten mangke bibardul hijjah niku mangke Muharram, jawinipun suro. Harusnya bulan-bulan haram ini betul-betul belajar bersih saking syirik. Tapi nyun ngapunten bulan suro niku biasanipun mangke malah nyun ngapunten kados dados bulan syirik. Bulan ingkang kesyirikanipun kuatah sangat dilampahi. Nomor kali dzulmul abdi li ghair, zalimnya yang Allah yang katakan zalim Allah. Nek ngantos teng donya dereng tuntas, mangke teng akhirat Allah tegakkan balasan keadilan seadil-adilnya. Akan dituntaskan urusan kezaliman yang belum selesai di dunia. Pun kalau di dunia orang belum menyelesaikan kezaliman, besok akan diselesaikan dengan cara membayar kezalimannya itu dengan kebaikan yang dia punya. Nek zakat, haji dan seterusnya sampai banyak, orang mencaci maki, membunuh, makan harta orang segala itu kebaikannya akan dipakai untuk membayar. Ngantos ternyata pun ludes dereng tuntas, maka kemudian keburukan orang yang dindolimi akan diambil oleh Allah, digabungkan kepada orang yang. Makanya ada orang yang disebut Allah dengan istilah muflis, bangkrut. Di dunia sudah ketinggalipun sempun kagungan badi kata kezaliman harus dibayar, ternyata habis kezalimannya belum dibayar, dia mendapatkan tambahan keburukan lagi untuk membayar kezaliman, sehingga jadilah dia orang yang. Nomor 3 di li nafsi
zalimnya hamba kepada dirinya sendiri itu maksiat niku ibarat pun yang ngapun racun, kata para ulama. Ini sahmun min siham, yani sahmun sumumun, racun. Sehingga kalau orang itu nenggak racun, artinya dia yang mendolimi dirinya sendiri. Maksiat niku wonten ingkang terang-terangan, wonten ingkang delik-delikan, tapi semuanya diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbku mengharamkan baik yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan dengan terang-terangan itu lebih jorok atau lebih besar, sembunyi-sembunyi. Akan dimaafkan oleh Allah illal kecuali orang yang mereka yaitu terangan melakukan perbuatan maksiat sehingga akan dilihat, dicontoh banyak orang, ditiru banyak orang, baik itu dia dengan pertunjukan atau dia malah ngajak-ngajak bermaksiat sehingga maksiatnya terang. Ini yang menunjukkan tentang buruknya karakter tiang kolowau. Namun onten tiang maksiat delik niki tetap bahaya. Nabi, ada orang yang mereka itu maksiatnya itu ketika di mata manusia. La a'lamanna aqwaman min ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali. Kata Nabi, saya tahu loh, ada betul-betul ada dari kalangan umatku ini suatu kaum yang mereka nanti akan datang kepada Allah dengan pala sebesar Tiamah yang putih, gunung Tiamah yang putih, artinya pala sebesar, tapi tragis nasibipun. Napa niku? Faya ja'alu hallahu haba'an mangsura. Allah akan jadikan pala sebesar gunung Tiamah yang putih itu ludes, jadi kayak debu yang berterbangan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, Allah nakuna minhum wa nahnu lana. Ya Rasulullah, para kami, sifatkan para kami agar kami termasuk golongan mereka, sedangkan kami tidak mengetahui. Para sahabat sangat khawatir gara-gara nggak tahu, terjerumus dalam perbuatan itu tapi nggak sadar. Dan ini adalah sifat yang sehingga dia untuk kemudian cari tahu dan pengen tahu. Sebab sekalian, orang yang gara-gara mboten faham, mboten ngertos atau alias bodoh tentang perkara itu, kemudian dia terjerumus ning mboten nyadari. Tiang nek mboten ngertos syirik, berapa banyak orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirik tapi dia rumangsanipun mboten syirik sebab mboten mudeng, mboten faham. Berapa banyak orang Islam yang punya pemikiran kekafiran, pemikiran-pemikiran yang sungguhnya itu kufur, tapi karena dia nggak paham, dianggapnya pemikiran biasa-biasa. Maka seorang mukmin betul-betul khawatir kalau dia terjerumus dalam perbuatan yang dia tidak tahu, sehingga tidak sadar dia terjerumus dalam perbuatan tersebut. Kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, kalian yani minal muslimin, dari kulit kalian. Dan mereka ini bahkan diantara amalannya juga, masya Allah, wa yakhuduna minal laili kama takhudun, mereka itu kadang sholat malam. Tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha
tapi mereka ini orang yang kalau sudah dibalik mata manusia, nggak dilihat orang, mereka itu asyik tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maksiatnya ku sanajan delik-delik sembunyi-sembunyi tetap sangat berbahaya. Akan paling saran maksiat itu rusaknya dan rusaknya hati. Kalau hatinya rusak, ya nanti matanya rusak, lisannya rusak, telinganya rusak, gerakan tubuhnya ya rusak. Artinya bukan hal yang mendorong mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki yang pertama, Dzulhijjah adalah bulan haram, salah satu di antara bulan haram, dan kita diingatkan Allah jangan sampai kita melakukan kezaliman di bulan haram ini. Artinya zalim itu di semua bulan haram, tapi di bulan Dzulhijjah lebih sangat ditekankan lagi untuk betul-betul pendidikan spesial agar kita lepas berbagai macam model kezaliman. Sebab itu Allah akan buat dosa karena dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, Bapak sekalian, hadis pun Kanjeng Nabi yang mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna atau fiha ahabbu ilallah." Tidak ada hari amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat tegaskan dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah termasuk jihad fisabilillah tidak lebih utama ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, iya termasuk jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsi wa malih walam yarji minhu bisyai'." Kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak pulang sama sekali, tidak kembali sama sekali, alias syahid fisabilillah dengan harta yang dia bawa. Hadis ini Bapak sekalian menunjukkan pada kita bahwa ini kesempatan bagi orang-orang yang mereka betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala untuk beramal, memaksimalkan amal khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, ngeten-ngeten iki mboten badhe manfaat kecuali bagi orang yang memang punya orientasi akhirat dan dia itu betul-betul seperti pedagang yang akan mengambil kesempatan kalau itu ada peluang keuntungan yang besar. Nyuwun ngapunten, kita ini didudukkan oleh Allah sebagai seorang pedagang. Allah istilahkan kita ini pedagang, para tujar. Sehingga kita dengan iman kita itu dipanggil Allah untuk diajak dagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau kalian ambil perdagangan itu maka kalian akan untung mutlak, yaitu selamanya kalian dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, nyuwun ngapunten, harga selamat dari azab niku, nek kita pengen kembali mengingat lagi, itu nggak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Orang kalau dia statusnya terazab, dia harus diazab Allah, itu walaupun emas sebesar sakit dados tebusan untuk menyelamatkan dari azab. Kafaru wa kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil ardi daban wala wiftadabi. Sesungguhnya itu kalau dan ketetapan orang kafir itu dan neraka jahanam,
innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Untuk bisa menebus azab jahanam itu saat bisa tebus, akan dia tebus dengan emas sebesar bumi, tapi Allah ngendikakan fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima oleh Allah tebusan walaupun dengan emas sebesar bumi. Artinya selamat dari azab itu betul-betul keuntungan yang besar. Nah sekalian, bagi Allah dalam menyemangati kita, setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah perdagangan yang kita jual kepada Allah, yang Allah beli. Sehingga Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang mereka membaca Al-Quran, membaca Quran niku tilawah niku, dari membaca hurufnya, mentadabur isi kandungannya, sampai mengikuti ini petunjuknya, itu namanya tilawah. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika talaha, tala yatlu tilawatan, tala niku itibak, mengikuti, demi bulan ketika bulan itu mengikuti, mengiringi. Sehingga tilawah Quran itu dari baca hurufnya, isi kandungannya, lalu itibak mengikuti apa yang menjadi isi kandungan Quran. Niki namanya pun tilawah. Orang yang mereka baca Quran, terus menegakkan salat, terus berinfak, baik infaknya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka orang seperti ini dia telah berharap perdagangan yang tidak ada ruginya. Sebab dagangipun kalih Allah. Nek kita niku nyun ngapunten boten dagang kalih Allah, niku mesti dagangipun kalih setan. Itu mesti. Pun boten saged, tidak ada penjual ketiga. Tidak ada pembeli ketiga. Pembelinya kalau enggak Allah ya setan. Kalau kita enggak dagang Allah, kita dengan setan. Kalau akan untung mutlak, kalau dagangnya dengan setan kita akan betul hanya gigit tangan, gigit jari, kecewa berat. Apalagi nanti setan, iblis akan blokosuto di hari akhir kelak setelah mereka masuk neraka, akan pidato di depan mereka, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan iblis pidato di mimbar api ketika mereka telah masuk neraka. Apa yang dikatakan iblis dalam pidatonya itu, setelah mereka mendapatkan keputusan Allah yang neraka-neraka, surga-surga, iblis akan pidato di depan ahli neraka. Isinya, innallaha wa'atakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian janji yang hak, sehingga orang yang mereka dulu telah memegangi janji-janji Allah, dia sekarang mendapatkan apa yang dia dapatkan, mendapatkan benarnya janji Allah. Aku juga dulu mengobrol janji kepada kalian, tapi janjiku aku selisihi. Sehingga orang-orang yang mereka selama ini tertipu dengan janji-janji syaitan hanya akan ngaplo, hanya akan menyesal, dan semakin ratapannya semakin dalam karena mengikuti langkah-langkah setan dalam kehidupan ini. Bapak sekalian, Allah ndadosaken bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah niku hari yang sangat istimewa untuk dia beramal. Sehingga bagi orang yang mereka orientasinya kehidupan kampung akhirat, Bapak sekalian, engkang ngen hidupnya itu adalah akhirat, itu kesempatan kados datangnya bulan Dzulhijjah itu sebuah kesempatan emas. Sebab yang ngapunten, di antara kita itu kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada yang orientasinya itu hanya dunia. Sehingga yang ngapunten gesangipun iku full hanya untuk pikir dapat dunia. Ya jabatan, ya kedudukan, ya ketenaran, ya berbagai macam prestasi-prestasi dunia yang dia kejar. Kemudian wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat.
Memang sekarang boleh jadi sedang jadi presiden, sedang jadi menteri, sedang jadi konglomerat, sedang jadi orang biasa, bahkan kadang melarat. Kakinya, jasadnya masih ada di bumi, ning nyun ngapunten, orientasinya itu akhirat. Sehingga rancangan kurikulum hidupnya itu adalah targetnya sukses kampung akhirat. Program hariannya itu selalu dia kaitkan dengan sukses kampung akhirat. Sehingga bagaimana dia betul-betul selalu lurus sampai nanti selamat di kampung akhirat dan dia mendapatkan yaitu kesuksesan di kampung akhirat. Dan itulah yang namanya sukses yang hakiki, kata Allah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia kehidupannya di dunia itu mengantarkan dia selamat dari neraka dan masuk ke surga, itulah yang dikatakan sukses hakiki. Adapun orang yang mereka dikatakan betul-betul rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya juga kelak dari kiamat. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihi adalah hidayah. Hidayah ini konten kali hidayah ilal Islam, terus nomor kali hidayah alal Islam. Nabi hidayah ilal Islam, insyaallah kita sampun sarang-sarang sedaya sampun dados tiang Islam. Hidayah ke Islam niku dari kafir ke Islam atau dari musyrik ke Islam sehingga menjadi seorang muslim niku namanya pun mendapatkan hidayah ilal Islam, hidayah menuju Islam. Ning ingkang kedah kita ugi wujudaken malih sak sampunipun kita dados tiang Islam yaitu hidayah alal Islam, hidayah untuk selalu di atas Islam. Lah hidayah di atas Islam niki ingkang boten telas kita suwun-suwun. Hidayah alal Islam niku wujudipun kali hidayah ilmu kali hidayah amal. Utawi yang disebut ulama kan di istilah hidayah irsyad, hidayatul irsyad, hidayah bimbingan dan hidayah taufik, hidayatul taufik. Hidayah pemahaman tentang agami dan hidayah tergeraknya hati untuk mengamalkan agami. Itu hidayah ingkang estu kita suwun dumateng Allah. Bahkan Allah menjadikan kalimat permintaan hidayah niku setiap hari mboten kurang saking 17 kali. Surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ini hidayah yang terus kita minta kepada Allah Ta'ala. Menawi tangleti nyuwun ngapunten, panjenengan iku dadi wong Islam kok bendina njaluk hidayah terus, napa panjenengan tesih sesat? Pripun niku? Jawabipun, lah kok bendina njaluk hidayah ndritil meripil terus minta hidayah, apa kamu itu masih sesat? Bapak sekalian, mau kita terakan hidayah itu antar kali hidayah ilmu utai hidayah irsyad, nomor kali hidayah taufik. Berkaitan dengan ilmu, pertanyaan ini pun, apa ilmu kita sampun tuntas babakan agami ini pun Allah dan ilmu secara umum? Ya tentu kita mengakui ilmu kita niku tasih sekedhik. Sehingga kalau kita minta hidayah kepada Allah dalam bentuk hidayah ilmu ini, ya sudah sepantasnya minta tambahan ilmu difahamkan. Kadang-kadang pun ngertos ilmu ini pun ning boten faham. Ya pun ngertos. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ngantos akhir pun ngertos ning boten faham. Isi kandunganipun Al-Fatihah niki napa kemawon. Lah ilmu itu yang sampai pada tingkat kita betul-betul faham dengan setiap apa yang Allah ajarkan pada kita. Ilmu, dalil, Quran, sunnah, tingkat kefahaman atau tingkat ini ilmu. Ini tidak pernah kita akan tuntas sampai kita mati nyuwun ngapunten pecah
ilmu insya Allah belum tuntas kita kuasai, sehingga kalau kita minta terus kepada Allah ilmu pemahaman niku sampun sak pantesipun sak wajaripun. Nomor kali napa malah hidayah taufik yang kedua ini, hidayah taufik. Kadang-kadang ilmu ingkang sampun kita ngertosi kemawon tasih kathah ingkang dereng kita amalaken. Dangu sangat pun diajari Quran insyaallah sampun dangu, diperengaken hadis sampun kathah. Ning kita letakkan kepada diri kita sendiri, apa semua ilmu yang sudah kita ketahui, padahal ilmu kita baru terbatas sedikit, sudah kita amalkan semua. Pertanyaan ini pun sakit kita jawab piyambak. Niku mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dereng melih mengke, apakah ilmu yang sudah kita amalkan itu terus konsisten terus kita amalkan? Barang ngertos nek ajeng dahar ngunjuk niku bismillah riyin. Kadang-kadang sakniki bismillah mengke pun lali bismillahipun, binjang lali mboten bismillah. Itu artinya ada amal-amal yang kadang-kadang sebagian sudah kita laksanakan, tapi juga belum ternyata minta hidayah taufik itu kita punya kesadaran terus menerus untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui dari agama ini, sehingga sangat layak kita betul-betul selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, hidayah niki mahal, nikmat spesial dan harganya mahal. Nikmat kadunya dipun bagi Allah sinten mawon. Fir'aun nggih raja, Sulaiman nggih raja, kemudian Fir'aun nggih Qarun nggih sugih mlegedu ngawu-awu, Utsman bin Affan, sahabat ini Abdurrahman bin Auf, ulama ini Al-Imam Ibnu Mubarak, itu contoh-contoh diantaranya juga orang yang kaya. Yang kafir ndekek, yang memusuhi Islam, ada yang kaya sugih mlegedu, ada yang muslim mukmin takwa juga yang kaya juga ada. Soal dunia Allah berikan kepada siapapun, sehingga nyuwun ngapunten dunia bukan standar, bukan ukuran orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang ingkang langkung kafir, langkung maksiat, langkung kurang ajar, Allah paringi, Allah jok dunyanipun niku ingkang dipun sebut kanthi istilah kan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, manusia itu kalau Allah berikan nikmat beruntun, komentarinya Allah memuliakan saya. Tapi kalau diuji Allah dengan kesulitan-kesulitan dunianya, komentarnya Allah menghinakan saya. Oh bukan, tapi itu urusannya dengan ujian Allah. Ada yang diuji mudah, ada yang diuji sulit. Apakah kalau dimudahkan Allah dia bersyukur? Apakah Allah berikan kesulitan dia bersabar? Itu yang Allah ingin ketahui dari para hamba. Abdan syakuran atau abdan soburan. Kebanyakan diuji nikmat ia tidak bersyukur, diuji musibah tidak bersabar. Yang akan bisa bersyukur dengan benar dan bersabar dengan benar hanya orang yang memang hatinya betul-betul mereka memiliki nikmat iman yang Allah berikan keimanan. Bapak sekalian, sehingga nikmat agama nikmat khusus, nikmat yang Allah berikan kepada yaitu hamba Allah tertentu. Punten. Bapak sekalian, hidayah nikilah mahal. Seandainya hidayah niku saged ditumbas, Nuh akan membeli hidayah untuk istrinya, Lot akan membeli hidayah untuk istrinya, Ibrahim akan membeli hidayah untuk sang ayah, Kanjeng Nabi akan membeli hidayah untuk sang paman tercinta Abu Thalib. Tapi hidayah mboten saged ditumbas, karena hidayah di tangan Allah mutlak, dan Allah yang lebih tahu mana orang yang mereka layak untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Mas sekalian, di antara faktor yang terpenting hidayah itu gampil masuk ke dalam diri Allah, ngendikaken walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana
Orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini ayat yang usahanya untuk mencari hidayah Allah. Yang pertama adalah kesungguhan, kedua hati kita ketap betul-betul hati yang bagus. Hidayah itu kados air hujan, Nabi ngendikaken. Dan hati kita itu kayak tanah. Kalau air hujan itu ketemu dengan tanah yang subur, itu insya Allah akan kemudian teles, kemudian menumbuhkan tetumbuhan, sehingga betul-betul akan hidayah itu akan tumbuh, berkembang, dan semakin kuat dalam hati kita. Ning menawi tanah kita itu tanahnya itu tanah tandus, hatinya itu hati tandus, maka air hujan yang turun itu nggak akan ada gunanya, hanya lewat-lewat, tidak akan menumbuhkan. Persiapan hati kita sangat penting untuk menyambut hidayah. Sekalian nyuwun ngapunten, cekap semanten min kemawon, sampun masuk wekdal isya insyaallah. Mugi-mugi Bapak Ibu tansah sehat, tansah kaparingan, seger, waras, semangat ngibadah dumateng Allah, lan insyaallah berakhir kanthi husnul khatimah. Matur nuwun, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.